never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez kembali terjatuh, kali ini pada awal lap pertama sprint race MotoGP Indonesia, di sirkuit Mandalika, Sabtu, 14 Oktober 2023. Saat baru saja memulai lap pertama karena respon kritis dari Honda. Meskipun mengalami kecelakaan baru, yang ke-22 musim ini dan yang kedua pada Sabtu setelah jatuh juga di Q2, Marc Marquez tidak kehilangan selera humornya saat dia mengatakan bahwa dia terjatuh di lap pertama karena saya menyelamatkan diri untuk besok. Balapan berlangsung singkat, kami bersenggolan dengan Aleix Espargaro di tikungan pertama, di tikungan 10 saya melebar dan di tikungan 11 saya merasakan sedikit sentuhan. Tidak ada yang aneh-aneh, dan saya terjatuh, jelas pembalap Honda, yang pekan ini mengumumkan bahwa musim depan ia akan membalap bersama Gresini Ducati. Saya terjatuh karena memang harus terjatuh, saya melaju sedikit lebih cepat saat itu dan sedikit tergelincir. Dengan ban baru, saat Anda mengerem dari belakang, ban akan mendapatkan cengkeraman dan mendorong Anda dari depan, ia menambahkan. Marc menyelesaikan balapan terakhirnya dengan Honda, motor yang sejak 2020 tidak memaafkannya sama sekali. Itulah yang terjadi dengan motor ini, Anda tidak bisa melakukan pemanasan, ketika Anda melaju lebih cepat dari yang Anda rasakan, Anda harus mengontrol impuls Anda. Di lap pertama dengan pembalap lain Anda ingin melakukan lebih banyak lagi, di Jepang berjalan dengan baik dan di sini tidak. Mari kita lihat apakah besok kami bisa memperpanjang balapan lebih lama lagi, ia menegaskan. Situasi yang sudah tidak asing lagi bagi The Baby Alien dan telah membuatnya, selain pergi, mempertahankan sikap rendah hati selama berminggu-minggu sekarang. Bukannya saya juga melakukan pemanasan, saya berada di urutan ke-8, maksud saya, Anda harus menjaga jarak dari batas, saya harus berkendara dengan lembut, halus. Jika Anda melakukannya secara berlebihan, Anda akan kehilangan bagian depan tanpa peringatan, saya tidak dapat menemukan Marin dari tahun lalu, ucapnya. Kemarin kami sedikit lebih baik, tetapi lintasannya telah membaik dan itu membuat batasnya berubah. Sementara itu, Francesco Bagnaia memenangi MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika, Minggu, 15 Oktober 2023, dengan sensasional. Pembalap Ducati tersebut kembali mengklaim puncak klasemen dengan 346 poin atau unggul 18 dari Jorge Martin. Pecco menjadi pembalap pertama setelah Marco Melandri di GP Turki 2006, yang menang setelah start di luar 4 baris terdepan. Jorge Martin memimpin dengan sempurna saat lampu hijau menyala. Luca Marini dan Enea Bastianini diganjar long lap penalti karena dianggap berkendara secara ceroboh. Baru satu lap, Luca Marini crash ketika akan menyalip di sisi dalam Brad Binder. Kedua pembalap diinvestigasi, namun pembalap VR46 Racing itu segera diinvestigasi. Pol Espargaro juga mengalami insiden, sedangkan Franco Morbidelli masuk pit. Pembalap Red Bull tersebut dianggap ceroboh sehingga dijatuhi long lap penalti. Hingga lap 5, Martin terus memimpin hingga 1,5 detik atas Maverick Vinales. Francesco Bagnaia tertinggal hingga 2,9 detik. Ketika Marini kembali ke pit, Morbidelli kembali bergabung dalam balapan. Lagi-lagi, Marc Marquez harus mengakhiri pertarungan lebih dini di Mandalika, tepat lap 9, karena jatuh di tikungan 13. Pada lap 10, Miguel Oliveira disenggol Brad Binder sehingga terpaksa melebar. Beberapa serpihan melayang dari motor rider RNF Racing asal Portugal itu. Alhasil, pembalap Afrika Selatan dijatuhi long lap penalti. Augusto Fernandes crash pada lap 13, diikuti dengan Joan Mir di tikungan 16. Dengan demikian, Honda Racing tidak memiliki wakil. Pada lap 12, tikungan 11, Jorge Martin crash sehingga membuka jalan bagi Francesco Bagnaia merebut tahta lagi. Rider Ducati berhasil maju ke P2, di belakang Maverick Vinales.